internasional ini terkait? Ya, pertama saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Fakultas Pascasarjana dalam melaksanakan seminar internasional berkenaan dengan reorientasi pembangunan pariwisata di Bali. Dan kita tahu bahwa pariwisata Bali mengalami pasang surut dengan konsep dan pemahaman serta implementasi kebijakan dalam pembangunan pariwisata di Bali. Dan dari proses perkembangan yang kita cermati, ternyata banyak hal yang perlu kita kritisi, utamanya bagaimana membangun pariwisata Bali yang berkualitas dan tentu memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan tetap menjaga kelestarian adat dan budaya. Nah, dalam seminar ini diharapkan nanti akan dapat melakukan rekonstruksi terhadap pembangunan pariwisata yang awalnya kita selalu mendengungkan sustainability tourism ke regeneratif tourism. Artinya pembangunan pariwisata berkelanjutan harus diikuti dengan regeneratif tourism, di mana dalam regeneratif tourism ada hal-hal yang memang perlu kita jaga untuk kita tidak eksplor, apakah itu alam, budaya, dan lingkungan untuk pariwisata. Akan tetapi bagaimana pariwisata itu justru akan bisa memperkuat basis culture dan lingkungan serta adat dan budaya yang berkembang dalam tatanan masyarakat Bali. Inilah sesungguhnya yang nanti menjadi goal dari seminar internasional ini. Kira-kira banyak yang harus diperbaiki dengan kondisi pariwisata Bali yang saat ini. Ya, dalam sejarah perkembangan pariwisata tentu kita harus jujur menilai hal-hal yang perlu kita perbaiki, baik dari sisi konsep, kebijakan maupun implementasi kebijakan berkenaan dengan pembangunan pariwisata di Bali. Ini yang mesti harus kita satu visi, bagaimana kita menjaga Bali agar Bali tetap menjadi destinasi utama dengan tetap berpegangan pada kualitas lingkungan, adat, dan budaya masyarakat lokal. Karena dengan terkait dengan kebijakan publik yang sudah dilakukan oleh Pemda Bali terkait dengan environmental crisis maupun over capacity terkait dengan tata ruangnya, Pak. Nah, itu adalah salah satu mengapa itu bisa terjadi. Intinya adalah bagaimana pengendalian lingkungan, adat dan budaya agar tidak tergerus oleh hal-hal yang berkaitan dengan kapitalisasi pariwisata. Nah, kapitalisasi pariwisata tentu akan berdampak pada kerusakan lingkungan, adat dan budaya. Maka dalam regeneratif tourism kita justru menekankan pada aspek pelestarian adat, budaya dan lingkungan untuk kita sajikan bagi pariwisatawan, bagi wisatawan. Artinya apa? Maka pilihannya adalah pariwisata yang berkualitas, wisatawan yang berkualitas, di mana mereka hadir dan datang bukan untuk dalam tanda kutip merusak, tetapi memberikan kontribusi bagi pelestarian dan keberlanjutan lingkungan adat dan budaya. Kalau di Bali kan sudah seperti kita ketahui bahwa Bali itu menjadi satu ikon yang nomor satu lah yang terakhir dirilis seperti itu, Prof. Nah, cuman di kenyataannya di lapangan kan masih ada ini tumpang tindih antara adat Bali kemudian dengan pariwisata, kemudian juga dengan global challenges yang memang bisa kita raih di dalam pariwisata ini, Prof. Pertanyaan besarnya adalah kenapa orang datang ke Bali? Kan begitu. Ini beda dengan pariwisata di negara-negara lain, apakah di Hawaii, di Singapura, di beberapa tempat yang lain. Mereka membuat destinasi untuk orang datang. Sementara kita di Bali, kita sudah disajikan adat, budaya, alam yang begitu menawan sehingga orang datang. Maka apa yang ada ini harus kita pertahankan, harus kita jaga, kan begitu.
Kita kan tidak membuat danau, kita tidak membuat gunung, kita tidak membuat pantai yang berpasir putih, semuanya adalah anugerah yang harus kita jaga. Dan karena itulah mereka datang gitu. Jadi jangan dibalik. Jadi karena mereka datang lalu kita membuat sesuatu yang kemudian apa yang kita buat justru merusak apa yang sudah kita miliki dan apa yang sudah ada dalam tatanan kehidupan kita. Jadi ini yang menurut saya perlu ada reorientasi, dekonstruksi. Jadi kembali ke tatanan yang kita punya, kemudian kita jaga, lalu orang datang. Gitu. Dan itulah sebenarnya yang dicari oleh wisatawan datang ke Bali. Gitu. Kira-kira dalam apa namanya itu momentum ini, momentum dari seminar internasionalnya mungkin ada yang perlu disampaikan ke mahasiswa, kemudian masyarakat yang lain. Ya jelas bahwa seminar ini arahnya kan bagaimana awalnya kita berpikir tentang sustainability yang juga merupakan SDGs dari Bank Dunia atau World Bank ke arah regeneratif. Regeneratif itu apa? Regeneratif tourism itu adalah menjaga apa yang sudah kita punya untuk kemudian mereka datang. Saya berikan contoh yang paling nyata. Regeneratif tourism itu ada di Penglipuran. Bagaimana masyarakat Penglipuran menjaga lingkungannya, menjaga alamnya, menjaga tatanan masyarakatnya, sehingga orang pada datang untuk melihat itu. Gitu. Iya kan, ini contoh yang paling nyata bahwa Bali sudah melakukan itu. Gitu. Cuman tidak hanya di Penglipuran, mestinya di banyak tempat di mana objek-objek vital dalam pembangunan pariwisata ini bisa menjadi orientasi yang ke arah regeneratif tourism itu. Semua Ya.